Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Fatimah yang sudah berhadir pada hari ini dalam kegiatan refleksi pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Rijal, yang mana tadi kita sudah saksikan Bapak Rijal melakukan pembelajaran di kelas 5 yang sudah sangat luar biasa. Nah, terima kasih Pak. Terkait itu bagaimana apa yang Bapak bisa sampaikan pada hari ini dari kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan? Baik, terima kasih Bapak. Tadi Bapak sudah lihat sendiri kan bagaimana kegiatan belajar mengajar di kelas 5 ya. Yang mana semuanya saya coba runutkan sebaik mungkin sesuai dengan rancangan yang telah saya buat. Baik. Dari rancangan pembelajaran tersebut dibantu media dan beberapa alat pendukung. Mudah-mudahan sudah bisa sesuai dengan ekspektasi atau keinginan dari apa yang diinginkan oleh Bapak maupun sistem yang baru. Teruntuk anak, semoga bisa terus saya kembangkan dan bisa terus berkelanjutan agar pengembangan pengetahuan anak bisa lebih baik lagi ke depannya. Baik, luar biasa Pak. Saya sudah melihat pembelajaran tadi secara catatan, observasi ketika pembelajaran ada beberapa aspek strategi pengembangan yang sudah Bapak ingin capai waktu kita pra-observasi. Aspek pertama, Bapak ingin mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi nada secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Sudah terlihat, namun catatannya Bapak sudah melakukan pengamatan dan berdiskusi, terlihat bagaimana guru menjelaskan dengan nada yang jelas dan mudah dipahami. Namun dari penjabaran kemudian kegiatan, terlihat media yang digunakan itu kurang interaktif Bapak. Kira-kira permasalahannya apa yang terjadi Pak? Iya, benar. Tadi pun juga jadi catatan diri saya sendiri ketika anak-anak diberi kesempatan untuk bertanya dan menelaah sendiri atau mencari kosakata sendiri. Saya pun kaget, sepertinya saya agak lupa bahwasanya hanya terfokus pada media saya yang menggunakan LCD di depan, sementara anak-anak tidak saya hubungkan langsung dengan Chromebook yang harusnya terkait internet, di mana mereka bisa mencari sama-sama dalam durasi yang sama tapi dalam kosakata yang berbeda. Oh gitu. Makanya tadi saya pun merasa sebagai catatan saya sendiri masih terfokus ke saya. Kedepannya akan saya perbaiki, akan saya buat anak-anak lebih interaktif sesuai keinginan mereka, kosakata yang mereka inginkan yang bagaimana. Pasti saya siapkan untuk pembelajaran berikutnya. Lalu bagaimana persiapan nanti akan datang agar pembelajaran itu bisa lebih interaktif Pak? Itu tadi Pak, akan saya pastikan anak-anak dengan menambah daya dukung pembelajaran. Saya akan pastikan menggunakan Chromebook per orang. Baik. Dan semoga anak-anak lebih interaktif lagi, lebih atraktif, dan mereka bisa lebih berimprovisasi dengan segala tanya jawab yang akan jadi bahan pemecahan masalah dari sebuah pembelajaran yang kita laksanakan nanti. Baik, luar biasa Pak. Itu juga catatan ya bagi saya pribadi ke depan dalam pembelajaran, agar memperhatikan pembelajaran itu bisa lebih interaktif. Ternyata agar bisa menciptakan pembelajaran interaktif, kita perlu memperhatikan sedetail mungkin Pak ya. Ternyata pasti Pak. Semua daya dukung, daya penunjang, bagaimana caranya kita mengkondisikan. Misalnya daya dukung kurang dari sekolah, misalnya kan tadi Bapak ingin menyediakan Chromebook, apakah selain Chromebook bisa kita manfaatkan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif Bapak? Chromebook sudah bisa dipastikan Bapak, apalagi anak-anak seperti yang sebelum supervisi kan kita katakan mereka suka bermain internet. Itu akan sangat membantu improvisasi dan aktivitas anak dalam mengembangkan pelajaran. Baik, kalaupun semisal tidak ada Chromebook, kita bisa menggunakan ini sepertinya beberapa media, benda atau sesuatu yang di luar, dengan menyuruh anak atau kita yang membawakan untuk anak yang bisa menjadi bagian dari pembelajaran tersebut. Baik, luar biasa Pak.
Tadi juga dalam kegiatan observasi saya melihat aspek strategi pengembangan sudah terlihat, menyajikan kegiatan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan ya. Bapak berhasil membuat murid meskipun pembelajaran ada keterbatasan, tapi bisa melihat murid itu menjadi tertarik, melihat murid terlihat senang dalam pembelajaran. Ini rahasianya apa, Pak? Bapak bisa menggali murid sehingga terjadi pembelajaran yang menarik, menyenangkan, Pak. Selama ini saya hanya coba memastikan sebelum mengajar harus saya siapkan dulu sepenuhnya apa yang harus saya siapkan. Jadi ketika saya mengajar semuanya sudah siap, dan untuk anak-anak kalau persiapan kita insya Allah cukup lengkap, apalagi lengkap, maka pembelajaran tersebut pasti sudah bisa dipastikan lebih menarik bagi anak-anak. Selain yang Bapak utarakan tadi, adakah Bapak merasa kendala, ada permasalahan dalam pembelajaran yang Bapak utarakan tadi? Selalu ada, Pak. Ya, tidak ada yang sempurna. Jadi saya lihat saya masih harus bisa membangun ini komunikasi dengan beberapa anak yang agak lambat dikit dalam memahami apa yang saya sampaikan. Sepertinya mungkin akan saya set kembali di mana durasi waktu untuk anak yang agak lambat tersebut supaya bisa lebih personal dengan saya, di mana di ruangan tersebut durasi untuk dia, bimbingan untuk dia bisa lebih banyak. Oh baik, berarti tadi dengan cara men-set durasi, Pak ya? Durasi, ya. Iya. Dari durasi secara umum anak-anak diberi durasi yang sama, nanti untuk yang anak-anak tertentu akan ditambah durasinya. Baik, luar biasa, Pak. Apakah masih ada mungkin tambahan dari Bapak? Alhamdulillah untuk hari ini sepertinya cukup dulu, Bapak. Baik. Mungkin itu mungkin yang bisa kita diskusikan dari kegiatan pasca observasi pada hari ini. Secara keseluruhan Bapak sudah melaksanakan pembelajaran yang luar biasa, dan Bapak juga berhasil menemukan sendiri, bisa melihat sendiri permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran, dan merencanakan apa yang akan dilakukan untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih Bapak Rijal atas waktunya ini. Pak Taufik, Ibu Fatimah, terima kasih juga pada Ibu Fatimah. Semoga kegiatan ke depan akan lebih baik dan membawa kebaikan baik bagi kita semua.